malam pemirsa, halo. Kembali kita bertemu dalam Menuju Jakarta 1. Tidak terasa sudah kembali hari Jumat. 1 minggu sudah berlalu sejak debat yang kami hadirkan dengan tema yang berbeda. Malam ini kami angkat satu lagi tema yang krusial, problema kota Jakarta. Saya Sandrina Malakiano. Pemirsa, malam hari ini kami akan kembali hadir selama 90 menit. Dan ada 5 pasang atau 5 bakal calon wakil gubernur. Hari ini tidak ada bakal calon gubernur yang hadir, merata sekarang semuanya calon wakil gubernur. Dan seperti biasa sayang sekali ada satu pasang yang tidak mengirimkan wakilnya untuk menjadi narasumber di Menuju Jakarta 1. Tapi tentu saja ini tidak akan mengurangi intensitas debat nanti. Dan tema yang kami angkat malam hari ini adalah soal manajemen keamanan di ibu kota Jakarta. Pemirsa, keamanan adalah persoalan yang sangat mendasar, sangat krusial. Keamanan adalah hak dari setiap warga negara dan adalah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan dari setiap warga negara. Masalah kriminalitas adalah masalah yang masih hingga saat ini menghantui setiap warga di ibu kota Jakarta. Belakangan sering kita dengar masih terjadi kasus-kasus seperti tawuran massa, pencurian kendaraan bermotor, perampokan. Kemudian kita juga sering lihat di televisi beberapa hari terakhir ini dibahas soal aksi geng motor yang juga sangat meresahkan. Ada pertikaian antar kelompok atau etnis tertentu yang kemudian disusul oleh aksi balas dendam sehingga membuat banyak warga yang tidak berani keluar rumah tidak bisa beraktivitas. Problema kota Jakarta memang sangat kompleks dan beragam, dan malam hari ini kami akan mencoba untuk menggali, melihat seberapa jauh kesiapan dari masing-masing bakal calon wakil gubernur untuk menghadapi masalah keamanan di ibu kota Jakarta. Malam hari ini saya akan langsung hadirkan ke depan Anda siapa saja yang hadir. Paling ujung ada Bang Didi J. Rahbini dari pasangan Hidayat Didit. Kemudian di sebelahnya mewakili pasangan Hendarji Riza Patria ada Bang Riza. Mewakili pasangan Jokowi Basuki ada Bang Basuki. Juga berbaju putih ada Pak Nono Sampono mewakili pasangan Alex Nurdin Nono Sampono. Dan paling ujung ada mewakili pasangan Faisal Bim ada Bing Benyamin. Tentu saja dengan pendukung mereka masing-masing. Tepuk tangan untuk semua Anda yang sudah hadir di studio Menuju Jakarta 1. Dan seperti biasa ada panelis tetap kami malam hari ini pemirsa. Saya mohon sambutannya untuk orang yang sudah tidak asing lagi, Bang Yos. Ini paham betul juga soal problema kriminalitas atau persoalan keamanan di ibu kota Jakarta. Nanti seperti biasa nanti akan mengajukan pertanyaan sebagai panelis dan juga akan bisa memberikan masukan kepada para bakal calon wakil gubernur yang ada di depan. Ada satu orang lagi panelis yang masih kami tunggu kehadirannya, mungkin masih terjebak macet karena hujan di Jakarta. Kalau Jakarta hujan pasti macet. Jadi masih dalam perjalanan ada sosiolog atau pengamat sosial Imam B. Prasojo, insya Allah akan bergabung bersama kita malam hari ini. Sebelum kesempatan saya berikan kepada panelis, seperti biasa ada satu pertanyaan yang sifatnya sangat umum dari saya untuk dijawab oleh setiap orang yang ada di sini. Saya ingin tahu, apabila nanti Anda terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, sikap Anda akan seperti apa terhadap kelompok-kelompok yang seringkali bertindak semaunya, seperti punya hak untuk melakukan peradilan jalanan dengan pengatasnamaan yang beragam. Ada yang atas nama etnis atau kelompok tertentu, ada yang atas nama bahkan agama seperti misalnya sweeping pada saat Ramadan dan lain-lain sejenis. Saya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan yang berkaitan dengan eksistensi dari kelompok-kelompok tersebut apabila Anda nanti terpilih. Saya mulai dari Bang Didi dulu. Waktunya 1 menit seperti biasa, dimulai dari sekarang. Begini, hak untuk berkumpul dan berkelompok, berorganisasi itu hak warga negara. Jadi saya tidak akan menyatakan kelompok A menjadi stigma jelek, kelompok B stigma negatif, kelompok ini preman, dan tidak ada. Setiap kelompok kita beri kesempatan untuk aktualisasi dirinya. Kalau ada di antara kelompok itu 1 orang, 2 orang, apakah pemimpinnya atau distortif, maka orang atau pihak individu di dalam kelompok itulah yang kalau materi kriminalnya sudah jelas, itu yang harus ditindak. Kelompoknya dia berkumpul mengaktualisasikan diri untuk motor,
untuk diskusi, untuk jalan-jalan itu hak dari warga negara. Jadi kita tidak akan mengatakan stereotip kelompok suku ini jelek, suku ini tidak bagus. Jadi kita punya perspektif bagus. Yang mengatasnamakan agama pun juga berhak melakukan, sekalipun banyak kasus yang terjadi belakangan di mana justru ada pelanggaran hukum. Sayang sekali waktunya habis, saya lanjutkan saja ke Bang Riza. Pertanyaannya sama, mungkin bisa Anda elaborasi juga, berkaitan dengan bagaimana mereka kadang-kadang juga memang terbukti melakukan pelanggaran. Bagaimana sikap Anda nanti? Jadi saya sampaikan salam dulu, Bang Aji ikut ketoprak di Taman Mini sebagai Pangeran Purpoyo yang membunuh Gubernur Batavia sehingga bisa kita rebut dari Belanda. Nah, itu salam dari Bang Aji. Ada 3 langkah penting yang harus dilakukan. Yang pertama apa yang kami sebut dengan preemptif, yaitu menanamkan nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara seperti pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka. Kemudian preemptif yang kedua yaitu memberikan pemahaman yang mendalam, pendidikan yang baik bagi masyarakat Jakarta, khususnya generasi muda. Kemudian juga kita menyalurkan hobi, minat, dan bakat bagi masing-masing generasi muda tersebut atau pemuda-pemuda yang berkelompok. Jadi itu beberapa langkah yang disebut dengan preemptif ya. Kemudian yang kedua apa yang kami sebut dengan preventif. Preventif itu adalah sebuah cara pencegahan. Caranya adalah aparat pemerintah dan aparat hukum itu berinteraksi, berdialog dengan masyarakat dan sayang sekali baru 2 yang udah jawab, waktunya sudah hampir habis. Silakan yang langsung. Terakhir, yang ketiga adalah tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar hukum, tidak pandang bulu, apakah agama, etnis dan sebagainya. Jadi hukum harus ditegakkan. Pada siapapun tanpa pandang bulu, bagi yang melanggar hukum. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke Mas Basuki. Silakan, pertanyaannya sama, termasuk eksistensinya dari kelompok-kelompok ini. Yang saya tanya, ada kelompok yang mengatasnamakan banyak sekali hal yang berbeda, bisa atas nama etnis tertentu atau atas nama agama, kemudian atas nama satu aktivitas, tapi mereka kadang-kadang melakukan peradilan jalanan. Sikap Anda terhadap mereka? Ya, sikap kami, ya kita mengandalkan satu keunggulan dari Mas Jokowi yang dia lakukan di Solo. Solo kan sumbu pendek nih. Dari soal sisi agama, dari sisi premanisme. Nah, pendekatan itu pendekatan sosial. Jadi kita kalau pendekatan sosial kepada ketua kelompok, terus kepada kelompoknya, itu yang pertama. Lalu pendekatan kedua, kita akan memperkuat sistem. Kita akan membantu kepolisian. Apa yang dia kurang, kepolisian kita kan 1:1.150. Harusnya kan 1:600. Kita tentu sudah sepakat Satpol PP kita tidak pakai pentungan, tidak pakai tameng. Kita akan bantu. Artinya menjadi informasi, kita akan membuat sebuah sistem misalnya 711, 7-Eleven untuk ingatkan kita 11 Juli gitu ya. Jadi ada double, ada 911, ada 711. Jadi semua orang bisa telepon ke situ untuk minta polisi cepat turun tim terakhirnya bisa gitu. Ya, Satpol PP tetap ada, tapi ya, tidak ada pentungan. Berbeda. Dia hanya pendekatan dengan HT untuk melaporkan ada yang curiga. Misalnya 200 motor lewat kan kita curiga. Lalu pendekatan ketiga, kita membatasi ruang. Ruang tentu dengan CCTV segala macam, jadi kita tahu persis gerakan orang. Kalau mencurigakan, kita akan cepat tindak, cegat ada apa. Itu yang kita lakukan. Jadi yang paling utama adalah pendekatan sosial sesuai dengan kelebihan dari Mas Jokowi. Terima kasih. Baik. Masih ada sedikit waktu, tapi saya langsung saja ke Pak Nono. Pertanyaannya sama, waktu 1 menit, dimulai dari sekarang, Pak Nono. Tadi pertanyaannya kan yang meresahkan dan katakan sudah melanggar hukum. Ya tindak tegas. Tetapi di dalam menangani masalah ini jangan kita melihat persoalan ini hanya sebatas penegakan hukum. Karena itu tindakan korektif. Yang terakhir, yang pertama adalah tentu preventif. Dengan melakukan penggalangan dan informasi diberikan melalui jalur-jalur media maupun pendidikan. Sehingga masyarakat itu sadar untuk tertib. Itu yang pertama. Tahu hak dan kewajibannya. Terutama masalah Kamtibmas. Yang kedua adalah preemptif. Itu sudah sistem bermain itu. Ada sistem misalnya dibangun jaring komunikasi, kemudian memasang CCTV pada daerah-daerah rawan dan lain sebagainya, dan kemudian koordinasi dengan polisi untuk patroli, itu preemptif. Sedangkan yang terakhir tadi adalah korektif dengan tindakan tegas secara hukum. Jadi siapapun juga yang melanggar harus diberikan tindakan tegas secara hukum. Persoalan masalah keamanan ini menjadi bagian penting karena dengan
prosperity bagaikan dua sisi mata uang. Jadi saling memberikan makna, jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Terkadang orang memandang masalah keamanan ini, itu masalah. Tetapi ini bagian penting, saling memberikan makna. Kesejahteraan sosial. Enggak, kesejahteraan secara umum. Prosperity dan keamanan itu dua. Waktu habis Pak Nono, terima kasih untuk bisa dielaborasi lagi. Bang Bim? Ya. Silakan, ini waktu Anda kita 1 negara menit. hukum, kita harus menegakkan hukum itu sendiri. Siapa yang melakukan kriminalitas itu harus ditindak. Dan kita 4 pilar itu kita harus hormati, hargai ya. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, ini bahwa ormas itu kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 85 dan ini sebenarnya sudah masuk Balegnas. Dan itu sudah menjadi pembahasan, menjadi prolegnas yang memang harus dirubah, ada perubahan-perubahan ya, bahwa kelakuan yang kriminal itu harus ditindak. Tetapi ormas itu memang harus jelas juga bahwa kapan ormas itu ada, kapan ormas itu memang harus dihapuskan ya. Lalu bagaimana cara menghapuskannya itu? Bagaimana dengan ormas yang konon punya korelasi atau punya hubungan di backing oleh aparat? Nah itu hal yang berbeda kan ya. Ormasnya atau juga yang backing. Berani bersikap kalau harus berhadapan dengan mereka? Dengan siapa? Dengan ormas-ormas tertentu yang ada korelasi atau di backing oleh... Makanya itu aturan mainnya harus jelas, keormasannya itu, karena memang itu juga harus dirubah ya. Lalu ini bahwa mereka juga kan ada alasan kenapa mereka melakukan itu ya, harus ditindak juga orang yang mengatakan dicari penghinaan. Pemicunya apa. Betul, ya? Baik, terima kasih, waktu Anda habis. Pemirsa, ini baru sesi pemanasan. Seperti biasa di segmen 1 perlu dihangatkan dulu suasananya. Nanti di sesi berikutnya, di segmen selanjutnya, segmen kedua, giliran panelis saya akan mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh para bakal calon wakil gubernur. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami karena menuju Jakarta 1 segera kembali. Sudahkah Anda ketahui bahwa sekarang ada solusi pengobatan wasir atau hemoroid yang aman, nyaman, dan natural? Tevaron mengkombinasikan ramuan herbal tradisional dengan metodologi klinik modern. Menggunakan cara herbal India serta cara pengobatan Timur Tengah yang dicampur dengan resep Jawa, Tevaron mampu mengatasi problema wasir Anda sampai tuntas. Keluhan saya bertahun-tahun, sembuh dalam waktu 14 hari. Saya hanya 8 hari. Dengan tingkat kesembuhan 98%, hanya dalam 8 hingga 14 hari. Saya ditangani oleh terapis wanita. Segera kunjungi klinik kami. Hubungi call center kami di 021 350 8645. Hanya kami yang mengerti Anda. Tanggung bulan, tinta printer habis lagi. Aku Data Print. Si tinta suntik hemat, mudah ngisinya, nggak ngerusak printer. Wah, Makasih Data Print, kau solusi masalahku. Data Print, sahabat printer Anda. Pemirsa, warga Kota Jakarta yang menyaksikan program ini, kami hadir seperti biasa untuk memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa mengenal secara langsung dengan lebih dekat siapa saja nanti yang menjadi pilihan yang bisa Anda coblos nanti
pada tanggal 11 Juli 2012. Jadi tema yang kami angkat untuk debat malam ini adalah manajemen keamanan Kota Jakarta. Panelis yang tadi ditunggu-tunggu sudah bergabung. Saya mohon tepuk tangannya untuk Mas Imam Prasojo. Nanti Mas Imam akan dapat kesempatan untuk juga menguji para bakal calon kandidat wakil gubernur. Tapi sebelum ke Mas Imam, saya mau ke Bang Yos dulu. Bang Yos sering kali saya dengar menggarisbawahi bahwa masalah keamanan ini juga krusial. Dan ini juga masalah yang kompleks, bukan hanya satu sisi seperti tadi dikatakan, tapi hubungannya dengan banyak persoalan di Kota Jakarta. Kesempatan dari Bang Yos sekarang untuk mengajukan pertanyaan untuk kelima bakal calon wakil gubernur. Dan nanti masing-masing bakal calon wakil gubernur punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan itu. Yang pertama di segmen ini ada 3 orang. Siapa saja yang mau dipilih 3 orang, Bang Yos? Untuk menjawab di segmen ini? Tengah, kemudian ujung-ujung. Ya, tengah, terus ujung-ujung boleh. Baik, jadi dari Bang Basuki, kemudian Bang Didi, dan Bang Bim ya untuk segmen ini. Silakan Bang Yos, pertanyaannya. Oke ya, saya kira tadi sudah Anda tangkap bahwa masalah keamanan itu adalah bidang yang paling penting dalam membangun satu daerah. Gitu. Nah, manakala kita bisa menjamin keamanan, ketertiban, maka sektor yang lain bisa berjalan ya. Apakah bina kebudayaan, pendidikan, ekonomi terutama. Nah, oleh karena itu ini adalah bagian penting. Nah, justru masalah itulah yang sekarang di Jakarta itu menjadi isu sentral. Ya, adanya geng motor, adanya preman, dan ada oknum TNI di dalamnya gitu. Jadi masalahnya menjadi sangat rumit. Nah, oleh karena itu saya perlu ingatkan bahwa kehidupan di Jakarta sangat keras, gitu ya. Sangat keras. Karena itu saya tertarik tadi dengan ide ya, metode di Solo akan diterapkan di sini, nanti kita lihat jawaban Anda ya. Nah, karena itu saya ingin tahu apa kiat-kiat Anda nanti apabila menjadi pasangan gubernur ya. Dan perlu saya ingatkan bahwa gubernur juga ketua Muspida gitu, yang terdiri dari Pangdam, Kapolda, kalau plus ya termasuk Armabar juga, di tempat lain tidak ada saya kira. Di sini ada Koopsau yang bisa dilibatkan apabila Muspida plus. Silakan dari Bung Basuki. Apa yang akan dilakukan? Mungkin bisa diperjelas. Apa kiatnya apa mengatasi ini? Menjamin bahwa dia akan tertib aman di Jakarta ini supaya sektor lain bisa bergulir. Gitu. Baik, silakan investasi, pariwisata itu sangat tergantung dengan apakah kita bisa menjamin keamanan dan ketertiban ibu kota. Ya, waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Bang Yos. Itu yang saya katakan bahwa ini bicara rekam jejak. Nah, Muspida kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Mas Jokowi dan saya ketika saya jadi bupati. Bagaimana kerjasama kami begitu baik dengan Muspida. Kita tahu yang memimpin penanganannya pasti kepolisian. Jadi kadang-kadang kita backup, Jakarta ada garnisun yang dipimpin dari Pangdam Jaya. Nah, yang kita perlu katakan kenapa kami yakin berhasil, karena selama ini kami sudah membuktikan yang paling penting adalah kekompakan dari Muspida untuk menjaga sistem. Kita tidak bisa membuat sebuah sistem justru yang merusak sistem. Artinya kalau kita menaruh keamanan kepada kepolisian, itu menjadi tugas kepolisian. Pendekatan sosial ini sangat penting. Kita harus cari tahu akar masalahnya apa. Nah, disitulah keunggulan dari Mas Jokowi untuk datang untuk dialog dengan ketua kelompok maupun kelompok. Kita harus cari apa alasannya. Tentu alasan yang paling kita temukan adalah premanisme itu ada hubungan dengan ekonomi. Nah, itu yang kita perbaiki. Ketika kita membuka lapangan kerja, ketika kita membangun misalnya pasar tradisional, kita lakukan untuk pedagang-pedagang tidak mesti mencicil, bukan mereka tersingkir. Ini juga bagian dari menangani soal premanisme. Kita bicara premanisme, tentu ini bicara ketidakadilan. Ada hukum yang tidak dilaksanakan membuat orang mengambil hukum sendiri. Nah, kalau kita bekerja sama Muspida dengan baik, pengalaman kami tentu di daerah, tapi daerah juga hampir mirip bicara premanisme karena kan memang bicara faktor sosial sebetulnya. Nah, kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, Muspida kompak, ini semua bisa kita atasi dengan baik. Sedikit pertanyaan saya ya. Masih terus ya, kan? 15 detik waktu yang tinggal tersisa. Jadi perlu diingat bahwa di sini itu premannya itu bersenjata tajam. Kalau ada oknumnya TNI bahkan dia bersenjata api gitu. Sementara Anda ingin melucuti Satpol PP ya. Di Tanjung Priok aja sudah 3 meninggal gara-gara itu. Silakan. Nah, tentu Satpol PP kami konsisten. Dia tidak bisa pakai tameng atau pentungan, tapi kita mengadakan kepolisian dan TNI.
Yang paling penting kita harus dekatin POM. Harusnya kembalikan dulu, kita kan bicara sama Pangdam atau Panglima bahwa POM itu harus sebagai 3 angkatan. Jangan dipisah-pisah seperti sekarang. Baik. Nah itu yang kami yakin. Ya. Sayang waktunya habis. Jadi kesimpulannya adalah Satpol PP tetap ada, tapi mereka di backup oleh polisi dan TNI. Bukan. Kita membackup informasi kepada kepolisi dan TNI. Jadi yang di muka ini adalah Muspida yang kita andalkan. Oke, baik. Saya lanjutkan ke Bang Didi. Silakan waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Koreksi ya kepada teman-teman bahwa yang ada di DKI itu sekarang forum komunikasi, bukan Muspida. Forum komunikasi pemerintah daerah. Terdiri DPRD, gubernur dan kepolisian dan lain-lain. Jadi pendekatan yang ingin kami lakukan itu 2 strategi manajemen besar. Yang pertama langsung, yang kedua tidak langsung. Yang langsung itu sudah oleh undang-undang, sudah diamanatkan agar kepolisian itu tugasnya dalam undang-undang kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban. Tidak hanya itu, polisi itu harus menegakkan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang hak-hak hidupnya itu diganggu, takut, itu dibiarkan oleh polisi. Dan polisi yang ada di Jakarta adalah Polda. Anda melihat itu yang terjadi? Hak-hak rakyat tercerabut? Ya, kalau banyak yang dibunuh dan itu tidak terus turun, itu yang pertama kepada kepolisian, yang kedua juga tanggung jawab dari gubernur dan wakil gubernur. Karena dalam undang-undang pemerintahan daerah, gubernur juga bertanggung jawab terhadap keamanan daerahnya masing-masing. Dan yang ketiga, di kepolisian itu juga mengayomi masyarakat. Itu pendekatan yang langsung, penanggung jawabnya bukan Satpol PP. Penanggung jawabnya adalah polisi. Karena itu polisi di Jakarta, Bang Yos, itu harus setara dengan Bang Yos, harus setara dengan polisi level internasional, baik pelayanannya dan seterusnya. Nah, disinilah polisi saya yakin mampu untuk level elitnya mencari teroris, dia canggih dan bagus. Tapi sebaliknya di masyarakat ini kami punya program untuk memperbaiki bersama kepolisian. Yang kedua adalah pendekatan tidak langsung. Saya ini ekonom, ya, ada hubungan antara kesejahteraan, kerumunan, kepadatan penduduk dengan kriminalitas. Nah, karena itu perbaikan ekonomi, perbaikan sosial, pendekatan kebudayaan, olahraga adalah bagian yang terkait tidak langsung dengan kriminalitas. Ya. Kesempatan yang ketiga kepada Bang Bim Benyamin, waktunya sama, 2 menit dimulai dari ini sekarang. Memang krusial sekali masalah Kamtipmas ya. Jadi memang kita harus ada pendekatan, komunikasi itu penting sekali antara gubernur dan polisian dan aparat. Ini masalahnya di DKI juga ada beberapa kita tahu oknum yang backup itu memang harus juga ada ketegasan dari pemerintah daerah dan juga komunikasi antara aparat itu. Yaitu soal backing itu jadi masalah ya. Satu angkatan backing ini, yang lain juga membacking. Nah, ini yang harus diselesaikan satu. Kedua, benar bahwa kriminalitas ini ya terjadi nggak sendiri. Jadi memang ada faktor-faktor lain yang mengakibat itu ya, karena memang kesenjangan, lalu kemiskinan, lapangan pekerjaan ya, yang memang itu akhirnya mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, kita melihat bahwa harus ada saluran-saluran ke sana ya, saluran budaya, saluran ekonomi ya. Kita harus misalnya gelanggang lembaga itu ya, kita menjadikan gelanggang pemuda, di mana di situ ada kreativitas untuk olahraga, untuk budaya, untuk masalah iptek, masalah juga kalau kita memberdayakan masyarakat untuk menjadi entrepreneurship gitu ya. Jadi tidak ada ruang-ruang yang negatif di sana. Melakukan hal yang seperti itu. Jadi kita memang harus melihat akar permasalahan yang ada yang di Jakarta ini ya, dengan menyalurkan hal-hal yang positif yang ada di masyarakat itu. Ya, masih tersisa waktu, silakan kalau mau ditambahkan. Ya, sudah cukup. Sudah cukup? Menurut Bang Bim sendiri sebetulnya apa sih yang menjadi pencetus problema utama masalah keamanan di Jakarta? Ya itu, karena memang tidak tersalurnya. Mereka kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, kesenjangan lapangan pekerjaan, ya. Seperti masalah geng itu aja, harusnya ada saluran mereka tidak di jalan raya, misalnya ada trek yang memang legal. Harusnya sediakan lintasan khusus seperti itu ya untuk mereka supaya tidak di jalan raya. Baik, terima kasih.
Dua kandidat lainnya akan menjawab nanti di segmen berikutnya dan kami harap Anda juga tetap bersama kami karena menuju Jakarta 1 akan kembali kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Indonesia asli, puaskan selera, bermacam menunya, the most wanted crispy, amazing. Anjing yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di dunia, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Max Real Magazine, Real Action. See you, bye-bye. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suara-suara ini bisa menjadi doa. Terima kasih pemirsa yang masih saat ini menyaksikan menuju Jakarta 1 dan terima kasih juga kepada pendukung seluruh bakal kandidat yang ada di studio. Semangatnya luar biasa, makin lama makin panas. Saya mohon ini tepuk tangannya masing-masing untuk kandidat dari paling ujung. Ada pendukung Bang Aji. Silakan untuk Bang Aji dan Mbak Riza, saya mau tepuk tangannya nih untuk kandidatnya. Ya. Kemudian Pak Hidayat Didi ada di tengah, ya. Tengah, silakan dukungan Anda untuk pasangan kandidat Jokowi dan Basuki. Kemudian Pak Alex dan Pak Nono ada di belakang berdirinya. Dan Mas Faisal atau Bang Faisal Bin, silakan. Ya, seperti yang Anda saksikan sendiri pemirsa, begitu ramainya studio menuju Jakarta 1 dan seperti ini setiap minggu. Bagaimana mereka antusias mendukung para pasangan yang ada di hadapan Anda saat ini. Mudah-mudahan dukungan ini tidak sia-sia dan mereka akan bisa membuktikan bahwa mereka lah yang terbaik, yang layak untuk Anda pilih nanti. Kesempatannya Bang Yos sekarang kepada dua kandidat lainnya, yaitu yang belum ada Bang Riza dan Bang Nono. Ya, pertanyaan masih sama, Bang Yos? Pertanyaan sama, saya ingin menggarisbawahi aja ya, bahwa Satpol PP itu dibentuk ya dengan tugas mengamankan peraturan daerah. Ya, itu adalah tugas pokoknya. Masalah ketertiban juga itu tanggung jawab gubernur kan. Jadi sebenarnya ada akses kita di situ. Itulah pentingnya forum koordinasi di tingkat yang dulu disebut Muspida. Itu aja mengingatkannya. Silakan Bu Risa, apa kiat Anda nanti? Ya. Terima kasih Bang Yos. Silakan. Jadi paling tidak ada 5 langkah penting yang harus dilakukan. Yang pertama adalah
menciptakan sinergisitas ya, antara forum komunikasi masyarakat daerah tadi ya, antara pemerintah provinsi dengan aparat hukum tentunya, dan yang tidak kalah penting sebetulnya kita memang harus melibatkan masyarakat umum, yaitu pihak swasta dan masyarakat. Ini sangat penting ya, sebagaimana dulu kita mengenal ada yang namanya gotong royong, ada di Siskamling dan sebagainya. Jadi kita memang harus melibatkan masyarakat secara luas. Berikan sepenuhnya pada aparat. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan tadi apa yang saya sebut dengan preemptif, yaitu menciptakan dialog ya, dengan antar kelompok, dengan organisasi. Kemudian juga aparat harus membiasakan turun langsung, tidak asal perintah, dan memberikan solusi secara langsung, secara konkret. Di samping tentu menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara seperti Pancasila, Undang-Undang Bhinneka dan sebagainya. Betul. Yang paling penting apa yang disebut dengan preventif atau pencegahan. Banyak cara pencegahan, yaitu memberi ruang yang cukup bagi generasi muda menyalurkan aspirasinya, minatnya, bakatnya dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk pencegahan. Kemudian di samping itu ada yang disebut dengan penegakan hukum. Tadi seperti sampaikan, kita tidak bisa lagi memilih-milih hukum atau tebang pilih. Jadi harus tegakkan hukum, sekali masalah agama, kelompok ormas yang besar, kecil, etnis, semua harus tegas. Kemudian yang terakhir Bang Yos, semuanya ini ada penyebab yang esensi. Apa itu? Apa yang disebut dengan belum meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Jadi karena kemiskinan, karena pengangguran, karena kumuh, tata ruang, tata kota yang semeraut, ini juga penyebab yang umum ya. Dan yang tidak kalah penting selain kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, adanya ketidakadilan. Masyarakat marah dengan aparat yang tidak berlaku tidak. Waktunya sama 2 menit, pertanyaannya juga sama, saya rasa Anda juga sudah siap untuk menjawab. Silakan 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Bang Yos. Tidak lepas penanganan keamanan tadi dari 3 strategi yang tadi. Yang pertama preventif, yang kedua preemptif, dan ketiga korektif atau kalau mau lebih tegas lagi adalah represif. Jadi kita lihat masalah keamanan ini, faktor penyebabnya apa sih sebetulnya? Jadi kalau tadi sudah saya katakan bahwa terkadang orang memandang faktor keamanan ini biasa-biasa, padahal tidak. Antara keamanan dengan kesejahteraan itu harus memberikan makna, ibaratnya 2 sisi mata uang. Salah satu saja tidak akan bermakna. Kesejahteraan tanpa keamanan tidak mungkin, keamanan sendiri tanpa kesejahteraan juga tidak mungkin. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan ini itu bagaikan apa namanya? Piramida. Bukan. Gunung es. Gunung es. Yang muncul di permukaan itu kecil tapi akar masalah itu melebar. Ada masalahnya berangkat dari masalah kondisi sosial dan budaya, ada masalah ekonomi, masalah juga ketidakadilan dan lain sebagainya itu, sehingga penanganannya juga harus menjadi komprehensif penanganannya, jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek tentu yang dilakukan. Berkaitan dengan preventif lebih arahnya kepada misalnya penggalangan, pembinaan dan penyelesaian masalah-masalah keadilan, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Itu yang preventif. Yang kedua preemptif lebih membangun sistem, ya membangun sistem misalnya jaring komunikasi yang dibangun antara sektor-sektor yang memang diperlukan untuk covering keamanan itu sendiri, misalnya pemasangan CCTV dan lain sebagainya ke daerah-daerah yang rawan, dan kemudian penegakan hukum. Nah, tentang Muspida tadi itu memang diperlukan kepemimpinan gubernur, bagaimana merangkum semua potensi yang ada, semua bekerja, termasuk kepolisian tentu di depan dalam penanganan penegakan hukum dan keamanan. Jadi penegakan hukum harus tegas. Baik. Baik, pemirsa Anda sudah dengar sendiri juga hadirin yang ada di studio, jawaban dari kelima bakal calon wakil gubernur. Menjawab pertanyaan dari Bang Yos sebagai panelis, dan di segmen berikutnya giliran Mas Imam Prasojo yang akan menguji para bakal kandidat wakil gubernur. Jadi kami mengajak Anda untuk tetap bersama kami karena menuju Jakarta 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung bulan, tinta printer habis lagi. Aku Data Print. Si tinta suntik hemat, mudah ngisinya, nggak ngerusak printer. Wah, Makasih Data Print, kau solusi masalahku. Data Print, sahabat printer Anda.